Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik dari Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu yang lalu subsidi kendaraan listrik itu menjadi topik yang hangat dan agak panas. Ketika pertama kali subsidi kendaraan listrik itu dikritik oleh Mas Anies Rashid Baswedan dalam sebuah pidatonya. Jadi menurut Mas Anies kira-kira ya singkat cerita subsidi kendaraan listrik itu tidak tepat sasaran karena yang disubsidi adalah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Artinya kendaraan yang bersifat pribadi, bukan kendaraan umum. Nah menurut Mas Anies kebijakan ini kurang tepat sasaran. Ia lebih condong itu memberikan subsidi kendaraan listrik itu adalah untuk kendaraan yang menjadi public transportation atau kendaraan umum. Nah, kontan saja kritik dari Mas Anies itu mendapat reaksi dari pemerintah sehingga ada kesan Mas Anies itu ya dikeroyok beberapa menteri lah bahwa kritik itu ya tidak tepat. Tetapi baru saja ya atau belum lama sebuah lembaga riset yang amat sangat punya reputasi di Indonesia yaitu Indef ya menurunkan ya satu kajian, ternyata ya sikap Mas Anies itu diamini oleh masyarakat. Ya masyarakat ini lebih dari 80% itu memang juga tak setuju dengan subsidi kendaraan listrik ini. Fakta ini tentu saja agak mengejutkan dan mencengangkan. Artinya kritik yang dilakukan oleh Mas Anies itu sebenarnya merupakan aspirasi, ya aspirasi dari masyarakat juga yang ternyata tidak setuju dengan subsidi kendaraan listrik ini yang bersifat untuk kendaraan pribadi. Nah, Indef ya itu kajiannya itu kemudian diungkap ke publik dan menjadi berita dari banyak media massa. Salah satunya itu diturunkan artikelnya oleh Tempo.co ya dalam rubrik bisnisnya dengan judul Indef sebut 80,77% masyarakat tak setuju dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Berita ini dimuat di Tempo pada hari Minggu 21 Mei 2023. Jadi Indef melakukan riset khusus tentang kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi kendaraan listrik terutama untuk motor pribadi dan mobil pribadi. Sebagaimana kawan baik semua tahu ya subsidi itu juga diberikan dalam jumlah rupiah yang lumayan dan diberikan kepada beberapa vendor kendaraan pribadi tersebut baik roda 2 maupun roda 4 ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Data analis Continuum Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Wahyu Triutomo mengungkap hasil analisis respon masyarakat mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik. Analisis ini menggunakan pendekatan big data yang diambil dari media sosial Twitter. Berarti perbincangan di Twitter dari warga masyarakat secara luas atau warganet. Tentu saja mereka punya metodologi supaya akun-akun yang menjadi kajian mereka itu adalah bukan akun-akun bodong atau akun-akun buzzer ya, sehingga itu mereka punya mekanisme sendiri untuk membersihkan akun-akun tersebut. Nah, apakah warga net itu sepakat dengan subsidi kendaraan listrik?
menurut Mas Wahyu itu, kami menemukan bahwa 80,77% masyarakat di internet itu tak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik atau mereka mengkritik kebijakan tersebut, ujar dia dalam diskusi daring pada Ahad 21 Mei 2023. Jadi Mas Anies ini ternyata secara mengejutkan itu benarlah adanya karena mendapatkan dukungan lebih dari 80% warganet yang dikaji oleh Indef ini, ya. Alasannya, nah tentu kita ingin tahu alasannya itu seperti apa. Alasannya, kata Mas Wahyu, salah satunya karena masyarakat menilai bahwa pembeli mobil listrik bukan orang yang butuh subsidi. Asumsi ini menurut dia kemungkinan didasarkan pada asumsi bahwa secara harga mobil listrik itu atau motor listrik itu relatif mahal. Maka hampir bisa dipastikan bahwa keinginan atau bahwa kalangan menengah ke bawah tidak akan membeli mobil ini. Tidak akan mampu membeli mobil listrik, ucap dia. Bahkan ada pula yang mempertanyakan soal siapa penerima subsidi kendaraan listrik itu. Yang beli paket dari kalangan menengah ke atas. Kenapa menengah ke atas yang diberi subsidi? Bukankah itu kurang pas dan sebagainya, ucap Wahyu. Jadi ya dia menyampaikan asumsi kira-kira alasan kenapa tidak disetujui. Nah, hasil analisis itu menurut Wahyu berasal dari 18.920. Saya ulang, 18.921 data pembicaraan di Twitter dari 15.139 akun pada 8 sampai 12 Mei 2023. Alasan mengambil data dari Twitter, kata dia, karena merupakan platform yang representatif untuk menangkap aspirasi, kritik maupun masukan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan isu sosial, politik atau kebijakan dari pemerintah. Setelah kami ambil datanya, kami kolek datanya dan coba bersihkan dari akun media atau dari buzzer sehingga harapannya perbincangan didapatkan dari user asli saja. Setelah itu kami lakukan analisis untuk exposure, sentimen, dan juga topik perbincangan, tutur Wahyu. Dia juga mengungkapkan beberapa contoh data yang diambil, mulai dari mempertanyakan mengapa subsidi diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan subsidi. Ada semacam pertanyaan yang sedikit bernada kecurigaan di sana, kata dia. Wahyu juga membacakan salah satu komentar dari akun bernama Sosia Talker yang menilai kebijakan itu mind-blowing. Kenapa subsidi ini kok kayak untuk orang-orang yang nggak butuh subsidi? Atau yang butuh subsidi itu para pengimpor mobil listrik, kata dia membacakan unggahan itu. Jadi kawan baik semua, ya memang subsidi untuk kendaraan listrik itu bagus sekali menjadi wacana perbincangan publik, terutama di kalangan Twitter dan masyarakat luas. Memang sebagian besar masyarakat luas itu sepertinya ya menerima kebijakan pemerintah karena mulai 20 Maret yang lalu gitu. Tetapi sesungguhnya bagi kalangan yang memahami, subsidi kendaraan listrik ini dianggap tidak tepat sasaran. Kalau alasannya menurunkan emisi karbon, ya kan, atau menurunkan polusi, ya penurunannya ini kurang signifikan. Tapi secara logika, kenapa itu tidak tepat sasaran? Ya karena kalau orang kebanyakan nih, ya, kalau dia punya uang, ya, dia pasti secara persepsi itu tidak akan mencari kendaraan listrik, di samping karena
terlalu mungkin mahal walaupun sudah disubsidi, tetapi shifting ya, pergeseran persepsi bahwa nanti kendaraan listrik itu malah masalah gitu karena belum familiar, juga harganya yang tidak murah gitu. Jadi dan pasti yang beli besar, curigaan warganet itu yang beli itu mobil-mobil atau pemilik kendaraan yang sebelumnya sudah punya kendaraan gitu. Jadi ini akan menjadi kendaraan listrik itu akan menjadi mobil kedua, bahkan mungkin mobil ketiga gitu. Nah, jadi bikin mobil listrik itu dijual dengan harga subsidi, jadi pabrikan itu tidak perlu khawatir rugi karena pemerintah itu akan mensubsidi kepada para pembeli. Tapi konon katanya sejak tanggal 20 Maret ditetapkan subsidi kendaraan listrik itu, di beberapa media kita tangkap atau kita baca ya kurang laku alias tidak laku gitu. Sebabnya kenapa? Ya kita harus pelajari lebih detail kenapa masyarakat tidak menyambut positif subsidi kendaraan listrik itu. Jadi kalau pengusaha, kalau produsen gitu, kalau pabrikan membuat sesuatu tapi disubsidi, ya itu sebenarnya enak sekali gitu. Jadi keuntungannya itu, harga pokok penjualannya itu ya sudah break even point atau mungkin udah untung karena sudah disubsidi tadi itu. Ya besarannya itu nanti kita akan lihat belaid atau surat keputusan pemerintah. Tapi yang pasti hasil kajian Indef ini memang mengejutkan karena ternyata sebagian besar masyarakat itu menolak subsidi kendaraan listrik tersebut. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.